Halo, halo, apa kabar? Hari ini saya kira suasana di Indonesia sudah bisa kita katakan berubah. Kita sudah tahu kemarin deretan mulai dari tukang cendol yang minta Pak Jokowi diperpanjang, kemudian ada survei Kompas dan survei indikator politik dan semua akhirnya itu muaranya itu adalah KUR gitu atau orkestra minta menunda pemilu. Nggak memperpanjang Jokowi loh ya, menunda pemilu loh. Bung Rocky ya. Iya, memang terlihat dicicil dulu dari pinggir. Tapi dari awal kita udah deteksi bahwa pada akhirnya orkestrasi ini akan satu nada tuh. Dan itu ya tanpa perlu capek-capek keluarin uang, tanpa perlu capek-capek lobby. Jadi perpanjangan masa jabatan presiden sekaligus adalah berkah buat DPR. Karena ikutlah di situ segala macam hak termasuk uang yang akan beredar, dan yang lebih penting adalah percaloan dengan oligarki itu. Kan ini lumayan kan, 2,5 tahun itu berarti ada berbagai macam proposal oligarki juga akan ditip ke DPR dan kekuasaan. Jadi kita lihat bagaimana berantakannya sebetulnya, sebut aja integritas dari para politisi. Kan ini kan kita mau cari man of integrity, tapi yang ada adalah hal yang sebaliknya. Jadi kelihatannya memang kekacauan ini mesti terjadi dulu. Karena tanggung kalau nggak kacau kan. Jadi begitulah roda sejarah itu diputar sampai ke bawah, sampai betul-betul dangkal, sampai betul-betul norak, sampai betul-betul memalukan, baru kita bisa dapat pemimpin yang diuji nantinya. Jadi kita mesti terima ini sebagai kehendak sejarah. Walaupun kita pasti ya kekuatan pers apa sih itu sekali dilemparkan amplop juga selesai itu pers besar itu kan. Jadi sebetulnya partai politik kita memang kalau kita bilang nggak bermutu, memang dari awal udah nggak bermutu sebetulnya kan. Yang harusnya mereka malu bahwa mereka dipilih tanpa atau kekuasaan diperpanjang tanpa dipilih, mestinya dia udah malu tuh kan. Tapi nanti akan dicarikan alasan macam-macam. Ya kan ada presiden, Soeharto juga menunda pemilu, ada presiden, Habibie menunda pemilu. Dua presiden yang ada hubungannya dengan yang sekarang tuh, yang ambisi itu. Ya jelas aja ya, Harto menunda pemilu karena konsolidasi Golkar belum selesai. Habibie menunda pemilu, tapi bukan demi dia. Kalau yang sekarang penundaan pemilu demi paket satu paket kekuasaan oligarki, bisnis dan politik kan itu. Ya ya. Kalau Pak Habibie presidennya malah beda, dia memajukan pemilu gitu dengan dasar dia ingin demokratis. Emang eranya harus hati-hati pada era Habibie itu adalah era demokratisasi di Indonesia yang sekarang ini mundur kembali kan gitu. Ya, tapi nanti DPR akan pakai aja bahwa itu juga presiden, bahwa pemilu kan nggak harus tepat waktu. Kan kira-kira begitu gampangnya. Jadi kehausan kekuasaan termasuk di dalamnya atau kembar dengan dalamnya adalah kehausan terhadap uang, terhadap materi, itu yang membatalkan ide demokrasi yang lama dirancang oleh para pendiri bangsa, akhirnya diberantakkan oleh anak cucunya itu kan. Ya, itu kira-kira. Ya. Dan saya kira ini semua di sana senang, di sini senang lah kelihatannya. Jadi hampir pasti ya, kita memang masih mendengar suara-suara penolakan dari PDIP gitu, yang lain partai lain kita belum dengar, tapi skenario sudah bisa kita duga seperti apa Bung Rocky, karena apapun sekarang kelihatannya mau dari kemarin-kemarin kita udah belajar bahwa apapun yang dimaui oleh para oligarki ini tetap skenario tetap jalan. Mereka nggak peduli, paling nanti tinggal ya silakan, kalau nggak sepakat ajukan ke Mahkamah Konstitusi, nanti di Mahkamah Konstitusi juga dicegat di sana lagi. Ya, saya baca keterangan pers dari Hasto, ya, tapi itu keterangan yang normatif. Ibu Mega tentu kita inginkan supaya jadi ibu bangsa yang berupaya untuk menegakkan dalil demokrasi, supaya politik jujur, supaya kesepakatan para pendiri bangsa itu jangan dikhianati, bahwa negara ini harus dituntun secara demokratis. Tapi selalu kita tahu setiap partai, bahkan setiap anggota parlemen itu punya cacat. Jadi cacat itu yang kemudian akan ditukar tambahkan gitu kan. Jadi udah itu soalnya tuh. Tinggal kita lihat apakah Ibu Mega misalnya sebagai orang yang paham tentang keutuhan bernegara, basis batin dari Ibu Mega adalah kebangsaan. Apakah Ibu Mega ingin berkhianat juga dengan naluri dia sendiri, bahwa nggak boleh ada yang nipu dalam politik. Kan Ibu Mega selalu begitu kan. Apapun kader PDIP harus tegak lurus dengan konstitusi dan konstitusi partai itu. Nah, itu intinya itu.
Tapi dari awal di situ ada kasus bansos, badan bansos, Harun Masiku, segala macam itu kan. Jadi ini tinggal ini. Jadi persoalan kita sebetulnya adalah kembali pada nurani pemimpin-pemimpin politik ini mau ngapain tuh. Kan semua partai politik, Caimin ada kasus apa namanya kardus duren tuh, PAN ada kasus apa namanya hutan segala macam itu. Jadi soal-soal ini yang ada di situ tuh. Demokrat juga pasti ada kasus yang keluar masuk KPK segala macam. Jadi kita lihat bagaimana. Jadi kita sebetulnya menonton bagaimana ujian sejarah ini dihadapkan pada pemimpin-pemimpin partai dan apa reaksi mereka. Pilihannya cuma dua, yaitu tetap punya integritas atau akhirnya masuk di dalam tukar tambah pragmatisme. Nah itu ya sebetulnya yang akan jadi pelajaran kita untuk memilih presiden berikutnya. Tapi di belakang itu gejolak politik akan jalan terus karena soal pembelahan bangsa sudah terjadi, soal potensi ekonomi krisis sudah jalan. Jadi semua itu akan berlangsung di dalam kekacauan itu. Ya. Dan yang paling menarik kita melihat rupanya khusus untuk PAN ini ya, karena alasannya ini paling sofistik.